Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Freddy Nasib Sinaga, NPM 18430088, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan privasi, yaitu adalah tugas dari keamanan informasi. Oke, langsung saja ke poin yang pertama. Pertama adalah kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi. Nah, di sini ada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, di sini jadi setiap orang itu mempunyai dilindungi oleh pasal 28G ayat 1 ini. Jadi sini setiap orang berhak atas perlindungan pribadi. Setiap siapapun itu, jadinya jika ada ancaman untuk diri kita, entah itu kehormatan, martabat, dan harta benda, kita dilandasi hukum oleh pasal 28G ayat 1 ini. Selanjutnya, ini senada dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 pasal 2 Undang-Undang Adminduk mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh A. Dokumen kependudukan. Sini jadi semua masyarakat Indonesia itu wajib dan harus mempunyai dokumen kependudukan. B. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, ini termasuk penting karena terkadang pelayanan untuk orang kaya orang miskin terkadang faktanya ada perbedaan, jadinya memang harus pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya. Yang terakhir, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Selanjutnya, apa masalah atau akibat yang timbul dari pengesahan atau pelaksanaan kebijakan dan hukum tersebut? Hal ini secara tidak langsung menjadikan negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Di sini pasal 58 ayat 1 PP 40/2019 berbunyi, Kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang: yang pertama, menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya, atau menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari menteri. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar 10 miliar. Nah, di sini ada data pribadi. Apa saja yang termasuk dalam data pribadi? Mulai dari nama lengkap, nomor HP, alamat, emergency kontak,
kartu keluarga, KTP, nama ibu kandung, foto selfie, nomor rekening, slip gaji. Bayangkan jika dari salah satu ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, mereka bisa saja mengajukan pinjaman online dengan data kita. Selanjutnya, penyebab kebocoran. Yang pertama adalah aplikasi pinjol atau pinjaman online. Tidak aman, tidak dikelola dengan baik sehingga sangat mudah diretas. Yang kedua, akses email, file, foto, dan dokumen sembarangan. Akibatnya data kita ditambang karena kebocoran kita sendiri. Nah, untuk mengakses email, file, foto, dan dokumen, sebaiknya jangan sembarangan dan jangan ceroboh, karena akibat dari ini data kita bisa saja dicuri, dan dari data yang dicuri ini bisa saja dia menggunakan data kita untuk membobol keuangan kita. Perusahaan ada kecerobohan menyimpan data pribadi karyawan. Nah, ini terkadang juga perusahaan sering melakukan kecerobohan menyimpan data karyawan yang pada akhirnya data pribadi karyawan bisa bocor. Nah, yang selanjutnya, oknum perusahaan yang sengaja mengumpulkan data dan menjualnya. Nah, ini sama seperti yang perusahaan ada kecerobohan menyimpan data pribadi karyawan. Nah, ini akhirnya akan oknum perusahaan itu sendiri yang sengaja mengumpulkan data dan menjualnya. Nah, ini masuk penyebab kebocoran data pribadi yang mungkin sangat fatal. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi? Yang satu, hati-hati memberikan data pribadi. Nah, ini sebagai contoh hati-hati memberikan data pribadi adalah seumpama ada undian hadiah. Nah, kita ini kan terkadang harus suruh mengisi data pribadi. Nah, Anda jangan langsung cepat percaya untuk mengisi data pribadi ini, karena bisa saja yang meminta data pribadi ini adalah orang-orang yang ingin mencuri data pribadi kita dan bukannya akan melakukan undian. Jadi ini harus berhati-hati. Yang kedua, bersih-bersih digital secara reguler. Setelah itu, jangan unggah, scan, dan foto online. Selanjutnya, budaya peduli bisnis dan keamanan. Setelah itu, negara harus hadir. Nah, ini selanjutnya adalah jasa pinjaman online yang aman. Yang pertama, harus terdaftar di OJK. Nah, OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, kalau Anda melakukan pinjaman online tersebut belum terdaftar di OJK, sebaiknya Anda jangan melakukan pinjaman online di tempat tersebut, karena itu adalah tempat orang-orang mencuri data pribadi kita dan sekaligus menguras uang kita secara online. Selanjutnya, teliti dengan syarat dan ketentuan.
biasanya kita harus teliti demi keamanan dan perlindungan diri. Setelah itu, waspada dengan permintaan akses data di ponsel. Setelah itu, mempersiapkan kedaulatan data Indonesia. Kedaulatan dan perlindungan data privasi. Sejauh mana negara mengontrol data pribadi melalui kebijakan yang berdasarkan pada national interest, international obligation, regional obligation. Yang kedua, kepentingan nasional. Negara hadir untuk melindungi dan memberikan rasa aman. Setelah itu, data pribadi merupakan salah satu bentuk privasi, hak dasar yang diakui secara universal. Yang ketiga, kedaulatan data. 120 negara telah memiliki pengaturan data pribadi yang khusus dipengaruhi pengaturan Uni Eropa. Terakhir, General Data Protection Regulation. Yang terakhir, konsep perlindungan privasi data pribadi. Sini pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ayat G yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawa kekuasaannya. Kemajuan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi dapat diakses, dikelola, disebarluaskan kepada pihak lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tugas perlindungan privasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.